Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai prime list dari Huobi. Dimana kalian tahu prime list sebelumnya dia naik ribuan persen. Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas lebih detail gimana cara kita ikutnya, ada via undian maupun juga via holding. Jadi kita langsung masuk saja ke videonya. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai prime list dari Huobi Global, yaitu Biko Token Sale dia, ya, di mana akan berjalan dalam waktu 2 hari lagi lebih 7 jam. Nah, jadi buat kalian yang sudah memiliki Huobi Token, jangan lupa untuk taruh di spot wallet kalian supaya masuk ke dalam masa snapshot period ini, ya. Semakin banyak yang lo masukin ke dalam spot wallet lo pada masa snapshot period, semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan token Biko ini, ya. Tapi sebelum kita lihat secara peluangnya, kita lihat dulu secara projectnya. Biko ini seperti apa, ya. Jadi, Biko ini adalah satu project yang memprovide plug and play APIs untuk lebih dari 75 dApps untuk mensimplify user experience mereka, ya. Jadi gini, seperti yang kita tahu, dApps, DeFi itu keren banget, ya, dan I think that's the future. Karena orang semua sudah cukup muak dengan sistem-sistem yang centralized yang gampang dimanipulasi. Tetapi di waktu bersamaan, yang menjadi permasalahan luar biasa besar adalah teknikalitasnya. Itu buat kalian yang sudah pernah coba dApps, it's quite complicated. Lo harus pakai wallet A, wallet B, lalu ada gas fee-nya dengan mungkin dengan Ethereum, dengan Solana dan lain-lain. Nah, banyak orang-orang yang cukup pusing dan ujung-ujungnya enggan masuk ke dalam environment DeFi dan dApps karena permasalahan tersebut. Maka dari itu, mulailah project-project seperti Biko ini keluar, di mana tujuan mereka ini membuat Web 3.0 menjadi intuitifnya sama seperti Web 2.0. Buat kalian yang nggak tahu apa itu 2.0, ya basically sekarang seperti yang kita pakai, gitu ya. Internet yang lebih tersentralisasi datanya, gitu ya. Web.3 ya seperti dApps gitu ke depannya, DeFi, DEXs, di mana mereka semuanya tidak dikontrol secara centralized. Nah, sekarang kalau kita di sini, dia itu menggunakan multi-chain layer mereka untuk membuat infrastruktur yang sekarang itu kurang lebih nyaris 50.000 transaksi per harinya dengan sekarang itu 5 different blockchain. Nah, jadi ya itu dia makanya kenapa dibilang tujuan dia pada akhirnya adalah membuat si dApps ini menjadi satu yang suatu hal yang intuitif, sama kayak lu kesannya buka buka apps sehari-hari saja gitu, seperti lu buka apps Facebook, apps Instagram, very easy. Jadi itu salah satu trennya mungkin ke sini ya. Karena kalau kita lihat kemarin itu juga ada launchpad dari Bybit, itu juga spesifik membicarakan mengenai mensimplify dApps gitu. Oke, sekarang apa key features dari si Pico ini ya? Jadi kita tahu semua transaksi dalam dApps, ya bisa dibilang semua di dalam blockchain transaction, itu complicated dibandingkan dengan traditional finance ya. Sangat gampang kalau kita mau transfer uang dari bank gitu. Misalnya kalau pengguna bank biasa ya lu tinggal mobile banking, klik kirim, gampang. Nah, tetapi berbeda dengan penggunaan dApps ya. Lu harus punya wallet A, wallet B, lu harus siapin gas fee untuk misalnya network Solana, lu harus pakai Solana, Ethereum harus punya ETH dan lain-lain. Nah, di sini bisa dibilang profisiensi dari para usernya ini harus lumayan tinggi untuk tahu crypto wallets mana yang harus dipakai, lu perlu kripto apa aja untuk bayar gas fee-nya dan lain-lain gitu. Jadi untuk pemindahan dana dari cross chain dari chain satu ke chain lain itu butuh proficiency level yang lumayan, nggak boleh terlalu buta ya. Nah sekarang otomatis itu buat bikin pusing ya. Nah jadi Biko ini ingin menyelesaikan kepusingan itu. Itu dimana si Biko ini bisa mensimplify dApps dengan cara yang lebih mudah gitu ya. Dengan cara apa? Mereka bisa menggunakan multi-chain experience mereka untuk mengconnect wallet ke any dApps instantly dan literally mereka tinggal kirim saja. Ya. Apa saja keuntungannya? Free gasless transaction, instant cross-chain transfer, flexible option untuk membayar gasnya pakai apa, lalu 99,9% successful transaction, lalu simple instant onboarding buat scaling solution juga, dan tentunya lebih murah dan instant cross-chain contract calls. Jadi mungkin ya, jangan-jangan nanti di bull run selanjutnya, crypto project yang nge-boom adalah crypto project yang seperti ini, yang bisa mensimplify
penggunaan dApps dan DeFi in general. Oke, dan ini adalah timeline project dari Biko ya. Kita bisa lihat dia mulai itu di tahun 2020 bulan 9 di mana mereka mendapatkan strategic support round itu sebesar 1,5 juta US dollars. Dan di akhir tahun 2020 dia sudah men-live-kan 30 lebih applications dan juga 290k total in transaction. Jadi cukup besar. Baru rilis baru mendapatkan dana di bulan 9 2020, di 2020 bulan 12 dia sudah mendapatkan total transaction sebesar 290.000 ya. Dan juga memiliki 7,08 juta API calls ya. Dan di 2021 dia baru membuka private round raise ya, itu sebesar 9 juta US dollars. Dan juga 3,69 juta total transaction. Ya, jadi hanya dalam basically 4 bulan saja dari 290 ribuan transaksi naik sampai ke 3,69 juta transaksi. Berarti apa? Banyak yang pakai si Biko ini ya. Dan di 2021 bulan 6 dia launch ini ya, si mainnet dia dengan total 8 juta transaksi ya. Jadi gila. 3 bulan saja dari 3,6 naik lebih dari 100% dan 120 juta API calls. Ya, jadi intinya adalah project dari Biko ini cukup cepat secara adopsi. Jadi buat kalian yang ingin punya koin Biko ini dengan harga yang masih sangat murah gitu, harga ya bisa dibilang pre-launch lah gitu ya, bisa ikut dengan hobi Primelist ini. Oke, dan bagi kalian yang sudah terbiasa mengikuti program Primelist, pasti tahu bahwa ada 2 jenis untuk mendapatkan koin Biko, atau ya tepatnya koin Primelist apa saja yang sedang dirilis ya. Yang pertama bisa menggunakan sistem Q atau undian lah ya, dimana lo tinggal taruh 50 USDT dan 1 taruh 50 USDT bagi 6.000 orang yang beruntung akan mendapatkan alokasi sebesar ya 50 USDT worth of Biko. Jadi harganya 0,9, gampang berarti tinggal 50 dolar bagi 0,9. Bagi lo yang beruntung akan mendapatkan sebanyak itu Bikonya ya. Nah, buat kalian yang memiliki hobi token dengan minimal 300 hobi token, itu kalian juga akan bisa mendapatkan caranya seperti Launchpad ya. Dimana lo akan taruh di spot wallet kalian di hobi, lalu udah gitu tinggal tunggu sampai masa komitmen ya, komitmen period. Setelah itu tinggal kalian komit dan akan mendapatkan pro rata sesuai dengan alokasi kalian. Semakin besar hobi token yang lu pegang, semakin besar juga alokasi kalian untuk mendapatkan Biko token ini ya. Jadi itu dia salah satu gunanya untuk kita ngehold hobi token ya. Oke, sekarang kita akan bahas gimana rules-nya untuk lu bisa eligible via undian atau Q ya. Yang pertama adalah lu harus sign up di Hobi Global. Buat kalian yang belum punya akun di Hobi Global bisa menggunakan referral gua di bawah. Mana tentunya lu bisa beli juga Hobi token di situ ya. Tapi kalau ingin ikut di sini, simple caranya, lu tinggal sign up dan pastikan sudah verifikasi ya, yang advance, jangan yang level bawah. Jadi harus advance verification sebelum 10 UTC di tanggal 1 Desember. Berarti lu mesti punya waktu sekitar 2 hari lagi. Ya, 10 UTC itu berarti kalau di Indonesia, waktu Indonesia Barat, itu pukul 17. Berarti jam 5 sore di tanggal 1 Desember. Ya. Jadi pastikan dulu kalian sudah advance verification dan memiliki akun tentunya ya. Dan juga hold at least 50 USDT di exchange account kita ya, atau lebih tepatnya exchange account kita di Huobi. Sebelum balik lagi, kapan? Jam 5 sore tanggal 1 Desember gitu. Nah, partisipasinya ini akan berlaku mulai di tanggal ini ya, sama juga jam 5 sore tanggal 1 Desember sampai jam ini berarti jam berapa? Tambah 7. Ya, berarti jam 6 sore pada 1 Desember ya. Dan orang yang eligible ya alias sudah ada si advance verification dia itu bisa partisipasi dalam event ini ya. Nah, sekarang ini yang penting nih. Ini itu namanya undian gitu. Jadi akan dipilih 6.000 orang yang beruntung dari semua partisipan yang ada di hobi ini akan mendapatkan slot untuk bisa menukarkan uang 50 USDT mereka ini dengan Biko gitu. Bang, ini ada nggak bang? Udah ada yang pernah berhasil belum? Udah ada ya. Kalau lu masuk ke grup Telegramnya Hobi, itu udah ada beberapa orang Indonesia yang mendapatkan di project sebelumnya. Contohnya di Mono nih ya. Di Mono gue kemarin sudah lihat ada beberapa orang di grup Indonesia yang wah happy banget. Dia langsung udah dapat Mono dia karena ikutan undian. Gitu ya. Jadi ini real beneran. Dan gue udah lihat beneran dia nyairin juga. Gitu ya. Jadi bagi kalian yang ingin
ikut di sini, simple banget caranya, gue ulangin. Lu tinggal bikin akun. Buat kalian yang belum punya akun, ada referral gue di bawah. Nah, setelah kalian bikin akun itu, pastikan sudah advanced verification dan hold at least 50 USDT di spot lu. Ya, sebelum tanggal 1 Desember jam 5 sore. Begitu. Jadi quite simple kalau untuk yang urusan undian. Hanya seperti itu saja. Tinggal satu yang paling penting ya, gue ulangin sekali lagi. Pastikan sudah advanced verification dan sudah sign up juga. Gitu ya. Oke, dan selanjutnya ini untuk yang pemilik Huobi token ya, dengan cara launchpad seperti biasa lah gitu kesannya ya. Jadi apa yang harus lo lakukan? Yang pertama adalah lu pastikan Huobi token lu ada di wallet. Bagi kalian yang belum punya Huobi token, kalau sekarang udah rada telat ya. Makanya mungkin lu bisa beli dari sekarang dan hold dulu di wallet untuk project selanjutnya. Gitu. Karena kenapa? Di sini lu harus punya 3-day minimum average holding sebesar 300 Huobi token. Jadi cara kerjanya simple seperti snapshot lah. Dimana kalau dalam 3 hari ini, average lu lebih dari 300 Huobi token, lu bisa mengikuti launchpad atau lebih tepatnya mengikuti prime list Huobi via holding. Gitu ya. Nah, gimana nih? Apakah ngaruh semakin besar Huobi token yang lu pegang? Apakah semakin besar juga yang lu bisa dapatkan? Yes, ya. Kita lihat di sini ada bagannya. Kalau lu di antara 300 sampai 1000, itu lu akan maksimum dan minimumnya itu 50 USDT. Gitu. Kalau lebih dari 1000 sampai 3000 itu 100 USDT dan seterusnya. Maksimumnya lu bisa mendapatkan 2000 USDT untuk maksimum holdings lu. Jadi intinya apa? 200.000 ini bisa ditukarkan dengan si Biko. Otomatis kita lihat kalau 2000 dolar ini dikalikan dengan ribuan persen, ya lu hitung sendiri berapa besar profit lu. Jadi ini salah satu kegunaan dari kita holding Huobi token. Semakin banyak, semakin besar juga peluang kita untuk untung di prime list mereka, gitu ya. Nah, jadi caranya gimana nih? Kalau kita lihat di sini, dari jam 10 UTC 1 Desember sampai 11 UTC 1 Desember, user yang sudah eligible itu akan register untuk partisipasi dalam event ini. Dan USDT balance mereka akan di-lock ya, akan di-lock pada tanggal segini dan jam segini. Tujuannya apa? Supaya nanti yang sudah di-lock ini bisa nanti ditukarkan. Pada kapan? Jam segini. 11 UTC sampai jam 12 lebih 20 UTC 1 Desember. Di mana ini akan dieksekusikan pembelian sesuai dengan floor mereka. Kalau di sini kita lihat floor mereka itu harganya di sekitar 0,3 USDT. Berarti semua USD lu di sini akan ditukarkan dengan USDT. Akan ditukarkan dengan Biko dengan harga sekian. Nah, faktanya berapa persen kenaikannya? Kemarin Mono itu dari 0,4 atau 40% naik sampai paling tinggi ke 11 dolar. Ya, lu hitung sendiri berapa ribu persen. Makanya kalau lu bisa sampai maksimumnya 2000 USDT, ya lu hitung aja 2000 kali misalnya 2000%. Really big. Jadi makanya menurut gua ini adalah salah satu cara kita bisa untung ribuan persen dalam waktu yang relatif sangat singkat, tapi dengan resiko yang cenderung kecil banget. Gitu ya. Jadi buat kalian yang punya alokasi dana gitu ya untuk bisa beli Huobi token, bisa dipertimbangkan. Karena Launchpad ini adalah program yang sekarang masih lagi terus-terusan dia pump ya. Si Huobi lagi pump terus. Jadi bagi kalian yang punya dana, bisa kalian pertimbangkan apakah kalian mau alokasi di Huobi token atau tidak. Oke, nah mungkin beberapa dari kalian bertanya, apa sih keuntungannya di Huobi? Apa keuntungan ikut prime list di Huobi? Jadi gini, salah satunya adalah aset-aset yang launch di prime list dari Huobi, itu memiliki kecenderungan untuk memiliki TA yang sustainable. Dan itu jarang terjadi di program sejenis. Itu di mana kalau kita lihat Launchpad di Binance contohnya. Rata-rata aset yang Launchpad di Binance itu nge-pump dengan luar biasa besar dan ngedrop setelah itu udah nggak balik-balik lagi. Tapi kalau kita lihat beberapa project yang ada di Huobi, itu cenderung naik. Seperti ini, sebelumnya Immutable X atau IMX. Kita lihat dia nge-pump, dia koreksi, tapi setelah berjalannya waktu dia malah naik with time gitu. Jadi sesuai dengan TA mereka gitu. Terpantul di sini di EMA 10, terus juga di sini terpantul di EMA 5 dan lain-lain. Jadi apa? Di sini kita bahkan bisa ada kemungkinan hold long term project-project yang ada di Launchpad. Yang ada di prime list. Berbeda dengan Launchpad di exchanger lain. Contohnya salah satunya Binance gitu ya. Rata-rata gue nggak pernah hold. Setelah gue ikutan Launchpad, udah dapat gue langsung jual. Tapi kalau di Huobi, lu bisa aja jadi benar-benar long term. Itu lu hold aja sampai dia ada kenaikan terus. Gitu.
gitu ya. Jadi itu salah satu yang unik. Nah, selain dari ini juga kalau kita lihat Mono kemarin juga ngepump dan sekarang kita lihat nggak ngedrop parah. Dia malah pelan-pelan mulai cenderung naik. Padahal sekarang sedang dalam masa-masa Bitcoin hancur-hancuran kemarin ya. Jadi ini salah satu lagi hal yang unik dari lu ikutan Primelist Huobi, yaitu lu in theory bisa menjadi long term investor dalam project-project yang di-launch oleh Huobi Global via Primelist gitu ya. Nah, ini juga contoh yang lain, yaitu NGL, ya, di mana dia sekarang sudah jauh dari harga pump awal dia. Jadi seperti yang gue bilang, di Huobi ini, Primelist-nya cenderung memiliki satu price action yang sustainable setelah dia launch. Ya. Berbeda dengan launchpad lain, terutama di Binance ya. Tetap pump dan dump. Gitu. Kalau di sini, lumayan sustainable. Gitu. Oke guys, jadi kesimpulannya kita bisa lihat bahwa dari prior projects dia, rata-rata project-project yang launch di Primelist dari Huobi ini punya kecenderungan untuk naik, ya. Dan bukan cuma sekedar naik, ngepump dan begitu udah turun lagi dan hancur, tetapi cenderung bisa bertahan, bahkan bisa menembus dari week dia tertinggi. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita bisa ngambil keuntungan harus jaga lilin, tapi di sini kita bisa bahkan hold token ini for the long term. Gitu ya. Jadi itu yang mungkin menjadi salah satu perbedaan kalau kita ikut Primelist di Huobi. Ya, dia memiliki price action yang sustainable setelah dia launch. Dan juga tentunya bagi kalian yang memiliki Huobi token, ya jadi ini it's a no-brainer, kalian harus ikut. Begitu ya. Jadi mungkin gini, buat kalian yang belum memiliki Huobi token, bisa dipertimbangkan apakah menurut lo ini worth it atau enggak. Kalau menurut gua, kalau lo punya dananya, ini adalah salah satu salah satu investment yang menurut gua menarik. Karena kenapa? Huobi tokennya punya capital gain sendiri, plus juga launchpad-nya lu basically bisa untung ribuan persen, dan ya baik lagi, semakin besar Huobi token yang lu punya, alokasinya semakin besar juga untuk lu dapat tokennya. Gitu ya. Jadi bagi kalian yang punya dananya, ini bisa dipertimbangkan untuk kalian bisa invest di Huobi token. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Primelist pada hari ini. Jadi bersiaplah bagi kalian yang mungkin ketinggalan masa snapshot ini, bisa beli dulu Huobi token dari sekarang untuk project selanjutnya. Jadi kurang lebih seperti itu dari gua. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies dan juga membahas news-news terhangat di dunia kripto. Ya. Dan bagi kalian yang belum mengetahui cara baca candles, cara baca chart, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, di mana kita akan ada tutorials with Toshi. Dan buat lu yang belum memiliki account di Huobi, bisa klik di bawah sini, di mana kita akan ada register affiliate link gua, gitu ya, di mana lo akan mendapatkan juga rebate sebesar 15% kalau lo menggunakan affiliate link gua. Jadi bisa ikut Primelist plus juga dapat rebate ya, so why not ya. Dan juga buat kalian yang belum join Telegram grup kita, bisa juga join, di mana kita akan membahas lebih santai mengenai dunia kripto, dan di situ dua arah bentuknya ya. Dan juga baik lagi buat kalian yang belum like dan subscribe, ayo like, subscribe, share our video, click the bell icon, and see you on the next video.